Tokoh yang bernama Erlangga, sebenarnya nama lengkapnya itu Erlangga Dewa. Dia memiliki separuh darah Jawa dan separuh darah Bali. Berdasarkan prasasti yang didapatkan, kita mendapatkan informasi bahwa orang tua Erlangga itu yang dari sisi bapak namanya adalah Udayana, lengkapnya Darmodayana Warmadewa. Karena tokoh ini adalah salah satu raja dalam dinasti Warmadewa yang ada di Bali. Udayana ini mempersunting seorang putri dari Jawa bernama Mahendradatta. Dan ketika di Bali mendapat julukan tambahan yaitu Gunapriya Dharmapatni. Jadi kalau di dalam prasasti di Bali didapatkan nama baik itu Mahendradatta maupun Gunapriya Dharmapatni sebagai istri dari Darmodayana Warmadewa. Pasangan ini mendapatkan 3 anak. Yang pertama adalah Erlangga Dewa, kemudian adiknya laki-laki bernama Marakata Pangkaja, dan anak terakhir disebut sebagai anak bungsu. Nah, kembali pada Erlangga. Erlangga dengan posisi berdarah separuh Jawa separuh Bali ini menarik perhatian. Karena pada data yang kita dapatkan ternyata tokoh Erlangga ini kemudian menjadi raja di Jawa. Padahal seharusnya secara genealogi dia adalah raja di Bali. Karena dia adalah putra mahkota dari raja di Bali, dinasti Warmadewa. Tapi unik, dia ternyata menjadi raja di tanah Jawa atau Jawa Dwipa. Berbicara tentang wilayah kerajaan Erlangga ini sangat luas karena raja yang sangat jaya pada periode akhir abad 10 dan awal abad 11 itu memiliki pengaruh yang luas, terutama hubungan internasional dan hubungan di antara, terutama di dalam internal Jawa ya. Kita tahu Raja Erlangga itu berasal dari Bali dan tentu saja pasti juga lewat laut dan punya hubungan juga dengan raja-raja di Sriwijaya, dan ini pasti sampai di Temasek ya, atau di Singapura sekarang. Nah, dalam konteks seperti itu relasi Erlangga ini sangat luas itu di dalam hubungan internasionalnya. Sementara hubungan di dalam, kalau kita perkirakan, saya kira dia banyak menguasai jalur sungai, dan itu juga pasti adalah jalur maritim. Nah, urat nadi Erlangga kita bisa melihat dari hubungan dengan Delta Brantas atau Sungai Brantas. Dia bisa di sisi kiri, bisa di sisi kanan kalau itu melihatnya dari Surabaya ya. Jadi dengan cakupan luas seperti itu bisa saja Kediri, kemudian wilayah-wilayah di sebelah Brantas itu lebih luas lagi sampai di Lamongan, sampai di Tuban. Itu sesuatu yang tidak bisa terbantahkan luasnya. Sebelum ditemukannya sebuah prasasti penting dari Erlangga yang kemudian sekarang berada di India karena persoalan tertentu, nanti saya ceritakan sendiri mengapa begitu. Umumnya dikatakan bahwa seolah-olah Erlangga memerintah di tanah Jawa itu tidak ada yang aneh. Ya, karena kita mendapatkan sejumlah prasasti, lebih dari 20 prasasti yang diterbitkan oleh Erlangga selama masa pemerintahannya itu. Seolah-olah ini tidak menimbulkan kecurigaan. Mengapa orang yang tidak memiliki darah penuh sebagai orang Jawa bisa berkuasa di tanah Jawa. Tapi inilah yang menarik perhatian kita. Penjelasan mengenai Erlangga ini justru didapatkan dari prasasti yang
dikeluarkan oleh Airlangga justru di masa akhir kekuasaan dia. Prasasti Pujangan ini adalah prasasti yang terakhir, ya, karena prasasti terakhir berarti ibarat jurus pamungkas atau catatan arsip tertulis dari sebuah periode kekuasaan. Ini adalah memuat yang lebih lengkap, ya. Jadi ini agak berbeda dari kebiasaan raja-raja sebelumnya, bahwa legitimasi dari kekuasaan mereka itu biasanya di awal atau paling tidak itu di tengah. Tetapi prasasti Pujangan ini adalah prasasti yang agak lain, dan isinya adalah tentang sejarah dari kekuasaan Raja Airlangga, kemudian silsilah dari Raja Airlangga, kemudian juga itu adalah beberapa catatan tentang ekspansi, dan yang terakhir itu saya kira sejarah yang sangat spesifik, terutama pada akhir-akhir dari kekuasaan Raja Airlangga, terutama pada bagian membagi kekuasaan Raja Airlangga atau wilayahnya kepada dua putranya. Adapun selama dia memerintah di Jawa, ini yang menarik perhatian, dari sejumlah prasasti yang didapatkan dan sudah dikumpulkan semuanya oleh Dr. Nini Susanti dari UI. Beliau bahkan menulis disertasi mengenai masa Airlangga itu. Beliau bisa membuat semacam garis besar bahwa sekian banyak prasasti yang dikeluarkan Airlangga itu berkenaan dengan penetapan sima, penetapan daerah-daerah yang mendapatkan perlakuan khusus, mendapatkan hak istimewa, rata-rata karena peran mereka dalam proses panjang yang dialami oleh Airlangga untuk melakukan konsolidasi. Salah satu isi penting dari prasasti Pujangan ini adalah tentang pembagian kekuasaan, ya, pada anak-anaknya. Jadi ada dua anaknya yang itu dua-duanya diberikan status raja untuk wilayah yang sebelumnya dikuasai atau penguasanya adalah Raja Airlangga. Itu dibagi, satu itu adalah Doho, yang satunya Panjalu, itu ya, itu dibagi. Tapi ini sangat penting untuk konteks kita hari ini, terutama pada nilai, ya, nilai yang saya pikir ini sangat relevan untuk kita saat ini dalam rangka atau dalam konteks menghindari konflik, ya. Tetapi ada noda-noda demokrasi, meskipun itu kecil, tapi untuk konteks saat itu masih sangat dibutuhkan, di mana faktor keturunan atau silsilah itu masih menjadi sesuatu yang dipertimbangkan atau sesuatu yang utama di dalam proses pemilihan raja, misalnya seperti itu. Ada hal yang sangat menarik, ini istimewanya untuk prasasti Pujangan. Prasasti Pujangan itu bertanggal atau diberi angka tahun 963 Saka. Dan sangat jelas pada bagian teks itu disebutkan di tahun 959 Saka itu adalah peperangan terakhir yang dilakukan oleh Airlangga. Jadi Airlangga setelah meninggalkan tahta, dia menyebut dirinya bukan sebagai Maharaja, tapi Paduka Empungku. Ini menggambarkan relevansi antara julukan dia sebagai resi
dan tempat yang disebut dalam prasasti Pucangan itu untuk Dharma Karesian. Ini menarik sekali. Walaupun ini masih merupakan tanda tanya, sebenarnya ketiga tempat ini kalau di masa modern lokasinya di mana, ini masih jadi pertanyaan. Perang yang dilakukan oleh Raja Airlangga ini hanya mengembalikan wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Buyut, Buyut dan mungkin bapaknya Empu Sendok dan Dharma Wangsa Teguh. Nah, kalau kita lihat lagi data yang lain, kita menemukan bahwa peperangan itu hanya diberlakukan pada kerajaan-kerajaan kecil atau raja-raja yang tidak mau ikut kembali bergabung dengan Raja Airlangga. Nah, pemberian Sima yang menyertai peperangan itu jelas juga dari isi prasasti yang seperti Kamalagian, Kesambian, itu adalah sejumlah aturan yang diwajibkan kepada daerah itu untuk menyerahkan sejumlah hasil kepada kerajaan. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah kontrol atas wilayah itu kini kembali ke dalam kerajaan dan berhak mendapatkan perlindungan. Nah, itu artinya Pak, wilayah itu sudah takluk, takluk dalam arti sudah terintegrasi ke dalam kerajaan atau di bawah Raja Airlangga. Ini menjadi penting bahwa ketika pemerintah sudah mengeluarkan masing-masing prasasti untuk penetapan Sima, tapi dia juga kemudian mengulang beberapa hal yang penting pada prasasti Pucangan. Khusus untuk yang Pucangan ini menarik sekali. Apa yang disampaikan pada Pucangan ini mengingatkan saya pada beberapa prasasti dari leluhur Airlangga, yaitu tokoh bernama Rakai Watukura Dyah Balitung dan juga Sri Maharaja Pusindo. Kedua pendahulu Airlangga ini mengeluarkan prasasti untuk meneguhkan dirinya bahwa dia adalah orang yang berhak atas tahta sebagai suatu legitimasi. Itu dilakukan di depan pada awal ketika dia berkuasa. Airlangga ternyata menggunakan cara yang sebaliknya. Airlangga justru menempatkan prasasti legitimasinya dia itu di akhir kekuasaan dia. Pada masa Raffles menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda sekitar tahun 1817, dia memerintahkan stafnya yaitu Mackenzie untuk mengumpulkan beberapa benda arkeologi baik itu arca maupun prasasti termasuk prasasti Pucangan ini agar dihadiahkan kepada Lord Minto yang pada waktu itu berkedudukan di India. Jadi ada banyak arca dan prasasti dari Indonesia ini dikumpulkan di Surabaya, kemudian atas perintah Raffles dimasukkan kapal untuk dibawa berlayar ke India. Satu prasasti yang tertinggal di India adalah prasasti Pucangan dan sekarang tersimpan di Museum Kalkuta. Sayang sekali itu pun tidak didisplay tapi berada di gudang. Jadi sangat tidak terhormat. Satu lagi prasasti dari Malang yaitu prasasti Sangguran, ini sekarang berada di Skotlandia. Berada pada salah satu keturunan dari Lord Minto yang waktu itu menjadi atasannya Raffles. Jadi benda berat ini sekarang ada di halaman istana keluarga Lord Minto. Dan sekarang sudah jatuh pada posisi cicitnya mungkin. Nah, ini menarik sebetulnya untuk hadir di Indonesia, tetapi sampai hari ini belum mewujud
belum ada di tengah-tengah kita. Nah, negara saya kira harus punya kepedulian dan terutama juga pihak swasta untuk mengembalikan itu, terlepas bahwa isi dari prasasti ini sudah tertransliterasi, ya. Tetapi itu kalau itu sebagai sebuah peradaban, sumber sejarah, sumber data arkeologi, mestinya itu dihadirkan di Indonesia, bukan karena isinya, tetapi menghargai peradaban bangsa, peradaban raja-raja Nusantara yang telah mewariskan itu sejak lama dan sampai hari ini masih ada, dan tentu saja tidak dipelihara di sana. Kalau bisa dipelihara di sini, saya kira itu akan menjadi kebanggaan bahwa Indonesia punya prasasti yang berharga untuk rekaman kebudayaan terutama, dan itu akan menjadi inspirasi juga bagi generasi muda yang akan datang.